Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling tentang cara mengendalikan emosi pada remaja. Hayo, siapa di sini yang sering emosi? Pasti kalian semua sering emosi kan, apalagi kan generasi sekarang tuh apa-apa emosi ya. Sepertinya jarang ya saya mendengar seorang remaja yang mudah mengendalikan emosinya. Apalagi kan remaja tuh terkenal dengan istilah senggol bacok ya, kayak lu nyenggol gue bacok kayak gitu. Nah, oke, next. Kalian sebelumnya tahu nggak sih apa itu emosi? Ayo, siapa yang tahu? Nah, emosi itu sendiri ada artinya anak-anak, yaitu artinya dorongan untuk bertindak reaksi terhadap rangsangan dari luar maupun dalam diri individu. Emosi juga punya jenis ya teman-teman. Jenis-jenis emosi itu ada emosi yang berkaitan dengan perasaan. Munculnya emosi seperti ini tuh lebih banyak dirasakan karena faktor fisik dari luar individu. Contohnya seperti dingin, panas, sejuk. Lalu yang kedua ada emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologi. Apa sih artinya? Nah, artinya itu munculnya emosi seperti ini tuh lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan ya teman-teman. Contohnya sakit, meriang, nyeri, perih. Hayo, siapa yang sering merasakan seperti itu? Nah, yang terakhir ada emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologi. Apa sih artinya? Munculnya emosi seperti ini tuh banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain ya teman-teman. Contohnya apa ya? Hayo, siapa yang tahu? Contohnya itu seperti cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya ya teman-teman. Selanjutnya ada macam-macam emosi. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya anak-anak, macam-macam emosi yang sudah ibu tampilkan di layar ini. Biasanya itu ada pengelompokannya. Ada yang positif, negatif, dasar, sosial, kognitif, fisiologis. Kalau yang positif itu seperti sukacita, kegembiraan, cinta, kepuasan, rasa syukur, dan antusias. Kalau yang negatif ada sedih, marah, takut, cemas, kecewa, dan frustasi. Hayo, siapa yang sering emosinya seperti yang negatif ini? Pasti kalian banyak kan? Yang ketiga ada emosi dasar seperti kegembiraan, kejijian, takut, amarah, sedih, kejutan, dan ketidaksenangan. Yang dasar ini sangat umum ya teman-teman. Maksudnya kayak setiap hari itu muncul datang. Yang keempat ada emosi sosial. Seperti apa sih emosi sosial itu? Seperti rasa simpati, empati, cemburu, malu, bersalah, dan bangga. Ayo, siapa yang sering cemburu di sini? Pasti juga banyak yang malu ya. Saya juga orangnya pemalu. Yang kelima ada emosi kognitif. Apa sih emosi kognitif itu? Emosi kognitif itu tuh dari dalam diri sendiri ya teman-teman. Itu contohnya seperti keterkejutan, heran, ingin tahu, rasa ragu, rasa puas. Yang terakhir emosi fisiologis. Emosi fisiologis itu ciri-cirinya ada seperti gugup, detak jantung yang cepat, keringat dingin, peningkatan tekanan, pernapasan yang cepat. Hayo, siapa yang sering kayak gitu? Tentunya emosi itu harus dikendalikan ya teman-teman. Nah, caranya itu seperti yang ada di layar ini. Yang pertama ada relaksasi. Bagi kalian yang emosi, mungkin kalian harus melakukan relaksasi supaya lebih rileks dan tidak menggebu-gebu emosinya. Terus yang kedua, menghindari yang memicu emosi. Itu gimana sih Bu caranya? Caranya itu kalian harus pergi dari lingkungan yang membuat kalian emosi ya. Kalian harus keluar dari zona nyaman itu supaya kalian tidak semakin emosi. Karena kalau misalkan kalian terus-terusan ada di lingkup ruangan yang membuat kalian emosi, pasti emosi kalian tidak reda-reda. Terus yang ketiga ada menulis. Dengan cara menulis ini bisa membuat kalian lebih stabil ya emosinya. Karena kalau kita lagi emosi pasti kan kayak kita selalu marah-marah gitu kan teman-teman. Kalau kita menulis tuh kayak lebih enjoy aja, kita bisa lebih stabilin emosi kita dengan cara menulis. Terus yang keempat ada bermain alat musik. Hayo, siapa di sini yang hobinya bermain alat musik atau bisa main alat musik? Ketika kita main alat musik biasanya kita lebih enjoy ya untuk menghadapi emosi.
Karena ketika bermain musik pasti kayak alunan emosi kita tuh semakin stabil dan bisa terkontrol. Terus yang terakhir ada melakukan hobi. Kalian bisa melakukan hobi, semisal kalian hobinya main game, kalian bisa main game. Karena kalau kalian lagi emosi dan kalian main game pasti kan kayak emosi kalian kan terlupakan. Terus kalian bisa nonton YouTube, masak, terus bisa scroll TikTok atau menggambar. Nah, materi layanan bimbingan konseling yang udah Ibu sampaikan, Ibu berharap kalian bisa lebih mengendalikan emosi kalian, apalagi kalian remaja yang masih labil dan belum stabil ya emosinya. Semoga kalian bisa lebih kuat, bisa lebih berpikir jernih untuk tidak terlalu sering emosi dan bisa lebih stabil emosinya dan kalian bisa menanganinya dengan hebat. Jangan putus semangat. Tetap bersyukur meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Terima kasih teman-teman.